Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Haji Fahri Hamdani M.Hum PhD selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Yang terhormat Ketua Jurusan PGMI Bapak Haji Yayan Carlian MPD. Yang terhormat Sekretaris Jurusan PGMI Bapak Dr. Muhammad Rifki Mahmud MPD. Yang terhormat seluruh dosen PGMI dan yang saya banggakan teman-teman mahasiswa PGMI semester 3, 4, dan 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin sekalian, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesehatan dan nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan yang baik bagi kita semua. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan isi pidato ini, izinkan saya bertanya kepada kita semua. Siapa di antara kita yang pernah merasakan bahwa seorang guru mengubah hidup kita bukan karena cara mengajarnya, tetapi karena cara ia memperlakukan kita? Betul? Jika ada, berarti kita sepakat bahwa pendidikan yang sejatinya tidak hanya dibangun oleh pengetahuan saja, tetapi oleh cinta. Nah, pada hari ini saya akan menyampaikan pidato dengan tema kurikulum cinta dalam pendidikan calon guru madrasah ibtidaiyah. Ketika mendengar kata kurikulum, mungkin yang terlintas dalam pikiran kita adalah dokumen tebal penuh kompetensi, indikator, dan penilaian. Namun mari kita renungkan bersama, apakah pendidikan tanpa cinta dapat benar-benar membentuk manusia yang utuh? Tanpa cinta, proses belajar hanya menjadi kewajiban teknis, bukan jalan keluar untuk menumbuhkan karakter. Dalam pendidikan Islam, cinta bukan sekedar perasaan, tetapi energi spiritual yang akan melahirkan ketulusan, kesabaran, dan kelembutan yang Rasulullah SAW tidak hanya mengajar dengan kata-kata, tetapi mendidik dengan kasih sayang dan teladannya. Teman-teman di sini bisa membayangkan betapa mudahnya hati menerima nasihat ketika disampaikan dengan kelembutan. Itulah mengapa cinta menjadi esensi yang sering kita lupakan, namun sangat penting dalam proses pendidikan. Dalam dunia pendidikan modern, guru seringkali sangat sibuk dengan administrasi dan tuntutan kurikulum. Akibatnya, hubungan emosional antara guru dan murid itu melemah. Padahal, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kedekatan emosional antara guru dan murid dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, rasa percaya dirinya, dan karakter sosial dari siswa tersebut. Coba kita ingat guru favorit kita. Apa yang membuat kita betah berada di kelasnya? Metodenya atau cara penyampaiannya? Hadirin yang saya muliakan, kurikulum cinta ini memiliki 5 aspek yang sangat relevan bagi calon guru MI. Yang pertama, cinta sebagai dasar interaksi. Guru yang mengajar dengan cinta akan lebih memahami murid, lebih sabar menghadapi tingkah mereka, dan lebih bijak memberi nasihat. Coba bayangkan, anak-anak MI yang penuh rasa ingin tahu. Jika gurunya lembut, mereka akan merasa nyaman untuk belajar. Yang kedua, cinta sebagai motivasi belajar. Murid yang merasa dihargai
akan berani bertanya, berani mencoba, dan tidak takut salah. Mereka tahu bahwa gurunya akan membimbing, bukan sekedar menghakimi. Pernahkah teman-teman di sini merasa pelajaran menjadi lebih mudah karena gurunya membuat kita nyaman? Itulah bukti kekuatan cinta dalam proses belajar. Yang ketiga, cinta sebagai pembentuk karakter. Anak-anak akan meniru apa yang mereka lihat. Jika gurunya menunjukkan kesabaran, anak-anak pun akan belajar dengan sabar. Jika gurunya santun, murid pun akan ikut santun pula. Karena itu, sebelum kita berharap murid kita berakhlak baik, kita harus bertanya dulu kepada diri kita sendiri. Apakah kita sudah menjadi teladan yang baik bagi mereka? Ataukah belum? Nah, yang keempat ini ada cinta sebagai cara menyelesaikan konflik masalah. Konflik di kelas bukan hanya soal benar atau salah. Seringkali anak yang terlihat nakal sebenarnya sedang butuh didengarkan. Pendekatan penuh empati ini tidak melemahkan guru, justru memperkuat wibawa dan menjaga kedekatan antara murid dan guru. Kelima, cinta sebagai kekuatan spiritual. Mengajar adalah ibadah. Guru yang mengajar dengan cinta memahami bahwa setiap murid adalah amanah dari Allah SWT, dan setiap kebaikan kecil yang ditanamkan akan menjadi pahala yang terus mengalir. Teman-teman mahasiswa PGMI yang saya banggakan, kurikulum cinta tidak dimulai nanti ketika kita sudah menjadi guru. Kurikulum cinta dimulai dari bangku kuliah sejak dini. Dimulai dari cara kita menghormati dosen, bekerja sama dengan teman, menerima kritik positif, menghadapi tugas, dan bersikap dalam berorganisasi. Semuanya adalah latihan menuju profesi mulia sebagai tenaga pendidik di masa depan. Hadirin sekalian, pada akhirnya pendidikan tidak akan pernah mencapai hakikat sejatinya tanpa cinta. Cinta membuat guru lebih bijaksana, lebih sabar, lebih tulus dalam membimbing. Cinta juga menjadikan murid lebih percaya diri, lebih berani mencoba, serta tumbuh dengan akhlak yang baik. Dengan cinta, madrasah menjadi tempat untuk menumbuhkan generasi yang berilmu dan beradab. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan kurikulum cinta bukan hanya sekedar konsep, tetapi prinsip hidup kita sebagai calon guru madrasah ibtidaiyah. Bila cinta menjadi dasar setiap langkah kita, maka ilmu akan menjadi cahaya, guru menjadi teladan, dan murid akan menjadi lebih amanah yang kita bimbing dengan ketulusan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya paparkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi pengingat dalam perjalanan kita sebagai calon tenaga pendidik di masa yang akan datang. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian ini, karena sesungguhnya kebenaran datangnya dari Allah SWT dan kesalahan datangnya dari saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.